Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan 5 orang dengan saya sendiri dan teman-teman saya. Baik, di video kali ini kami akan menjelaskan sedikit tentang demokrasi Pancasila dan menganalisis kasus urgensi menjaga etika politik dan demokrasi pemilu di tahun 2024. Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang bersumber dari Pancasila dan memiliki karakteristik dan prinsip-prinsip yang khas dibandingkan dengan konsep demokrasi lainnya. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia yang menawarkan pandangan dan pendekatan yang holistik terhadap demokrasi yang mencakup aspek moral, sosial, dan kultural. Perkenalkan, nama saya Tia Ramadhani Buru Sembiring dengan NIM 2302178 akan menganalisis kasus di mana kasus ini berisi tentang sikap Presiden Joko Widodo yang dituding membela atau memihak kepada salah satu calon anggota presiden dan wakil presiden yang dikhawatirkan publik dapat mencederai demokrasi. Bahwa pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pemerintah kota, pemerintah pusat, semua harus netral. ASN semua harus netral, TNI semua harus netral, Polri semua harus netral. Presiden itu boleh loh kampanye, presiden itu boleh loh memihak, boleh. Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Boleh, Pak. Kita ini kan pejabat publik sekaligus pejabat politik. Masa gini nggak boleh berpolitik, nggak boleh. Menteri juga boleh. Gimana? Itu saja. Yang mengatur itu hanya tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Nah, dari video tersebut, sebagian besar masyarakat Indonesia ambigu terhadap pendapat yang diberikan oleh Bapak Presiden Joko Widodo pada akhir 2023 dan pendapat yang diberikan oleh Bapak Presiden Joko Widodo pada awal tahun 2024 menjelang pemilu Presiden Republik Indonesia. Karena menjaga etika dalam konsentrasi politik dinilai sangat penting dilakukan oleh pejabat negara. Untuk mewujudkan pemilihan umum yang adil dan bermartabat, presiden yang cenderung menunjukkan berkepihakan kepada kontestan di pemilu, baik itu kepada pasangan capres ataupun cawapres maupun partai politik lainnya, dipandang semestinya tidak terjadi karena presiden semestinya netral dalam berpolitik. Perkenalkan, nama saya Ira Aryani dengan NIM 2302158. Indonesia sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia menghadapi tantangan yang signifikan dalam menjaga etika politik dan demokrasi, terutama menjelang pemilu. Pemilu di Indonesia seringkali diwarnai oleh praktik politik yang tidak etis, seperti contohnya praktik uang, kampanye hitam, dan disinformasi. Hal ini dapat merusak kepercayaan publik terhadap proses demokrasi dan hasil pemilu itu sendiri. Urgensi menjaga etika politik dan demokrasi di pemilu 2024 terletak pada upaya untuk memastikan bahwa pemilu tersebut berlangsung secara adil, transparan, dan bermartabat. Perkenalkan, nama saya Noval Bobori dengan NIM 230210071. Pemilu 2024 merupakan peristiwa politik penting yang memerlukan menjaga etika politik dan demokrasi yang kuat. Beberapa isu terkini yang perlu dianalisis termasuk 1. Polarisasi politik. Adanya perpecahan dalam opini dalam pandangan politik di masyarakat dapat mengancam integritas pemilu. Kedua, disinformasi dan hoaks. Penyebaran informasi palsu yang dapat mempengaruhi pemilih dan hasil pemilu. Yang ketiga, keamanan cyber. Ancaman serangan cyber terhadap infrastruktur pemilu dan resiko manipulasi elektronik. Yang keempat, transparansi kampanye. Pentingnya pengawasan dan pelaporan yang jelas terkait dana kampanye dan sumber pendanaan politik. Perkenalkan, saya Rahmi dengan NIM 2302179. Kesimpulannya adalah untuk menjaga politik dan demokrasi di pemilu 2024 adalah urgensi yang tidak bisa diabaikan. Tanpa upaya yang serius untuk menegakkan etika politik, demokrasi Indonesia berisiko tergerus oleh praktik